Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kita berjumpa kembali di tahun ajaran baru, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pertemuan pertama kita, mudah-mudahan kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat, aman, untuk kita memulai aktivitas belajar kita. Pertemuan pertama kita awali dengan pendahuluan mapel PKDK kelas 12 ATP, baik ATP 1 maupun ATP 2. Kedudukan mapel dalam struktur kurikulum dan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam 1 tahun, tentunya ini masih menyambung dengan pelajaran PKDK ketika kalian di kelas 11 ya. Ya, seperti ini ya, struktur kurikulumnya, untuk kelas 12. Nah, bisa kalian lihat masih sama ya, mulai dari pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah tidak, hanya kelas 10 ya, kemudian bahasa Inggris, kemudian seni budaya juga tidak, pendidikan jasmani juga sudah tidak, kemudian dasar bidang keahlian tidak, dasar program keahlian juga tidak. Nah, ini PKDK di mana? PKDK ada di kompetensi keahlian. Nah, di sini durasi waktunya untuk kita belajar itu ketika kelas 11 kalian 7 jam pelajaran, di kelas 12 itu menjadi 8 jam pelajaran. Itu dalam struktur kurikulum. Kemudian untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam 1 tahun, ini menyambung dari yang kelas 11 ya. Mungkin masih ingat kalian kemarin sampai dengan prototype. Mudah-mudahan kemarin tercapai ya sampai dengan KD yang ke-9. Kita sambung, KD yang berikutnya yaitu KD yang ke-10 sampai dengan KD ke-20. Ya, itu ya. Jadi sekitar ada 11 KD. Mulai dari kalau bisa eee, diringkas itu intinya mulai dari produksi massal, kemudian membuat produk, kemudian, melakukan promosi dan pembuatan, iklan intinya ya, kemudian pemasaran, selanjutnya membuat bagan dan membuat laporan keuangan. Itu KD-KD-nya ya. Mudah-mudahan, walaupun kita dalam kondisi belajar yang tak menentu ya, kadang daring, kadang luring, tidak mengurangi tujuan yang harus kita capai ya. Jadi semuanya harus bersungguh-sungguh, berbuat semampunya. Kita kembali, yang berikutnya judul bab semester ganjil. Jadi kita bagi itu tadi semua KD kita bagi menjadi 2 semester, kalian sudah kelas 12, tentunya, kalau semester genap itu banyak waktu yang tidak efektif, jadi kita maksimalkan di semester ganjil. Sehingganya ini di semester ganjil kalian akan, 3 bab atau 3 pokok bahasan utama ya. Mulai yang pertama produk massal, kemudian yang kedua perakitan produk dan pengujian produk, kemudian yang ketiga promosi dan pemasaran.
Nah, pemasaran ini apabila kita tidak, mencapainya, maka kita akan lanjutkan di semester genap. Di semester genap, judul bab semester yang kita pelajari itu membuat bagan perkembangan usaha dan membuat laporan keuangan. Itulah judul-judul bab atau pokok bahasan utama yang akan kita, pelajari yang kita bagi 2 menjadi 2 semester. Waktu belajar untuk 12 ATP 1 Selasa dan Kamis, mudah-mudahan tidak berubah jadwal, itu jam ke 7 sampai 10. Jadi sepekan kita bertemu 2 kali, sekali bertemunya 4 jam pelajaran. Jadi 2 kali bertemu maka 8 jam pelajaran. Untuk 12 ATP 2 itu harinya Senin jam ke 1 sampai ke 4 dan Jumat jam ke 7 sampai 10. Nah, sebaran waktu untuk setiap pokok bahasan tertera dalam program semester berikut. Ya, ini kita lihat. Jadi 3 bab tadi yang Ibu sampaikan itu akan mulai kita pelajari, pekan ini ya, minggu ke-4 Juli, itu untuk produk massal sampai dengan akhir Agustus. Kemudian September itu ke, pembuatan produk dan pengujian produk, itu September sampai, minggu terakhir, jadi 1 bulan ya. Sekitar kurang lebih 5 minggu, sambung sedikit, hari di Oktober. Kemudian bab terakhir, promosi dan pemasaran, ini waktunya lama, kenapa? Karena di situ nanti ada kegiatan kita praktek yang mungkin menyita waktu lebih lama. Di sini adalah promosi dan pemasaran. Jadi kita akan mempelajari, tata bahasa sampai dengan menampilkan iklan. Itu kita pelajari sampai dengan November. Jika mencukupi itu tadi yang Ibu sampaikan, sampai ke pemasaran, tapi jika tidak sampai maka pemasaran kita sambung di semester genap. Nah, di semester genap, nah ini kalau kalian lihat, membuat bagan perkembangan usaha dengan membuat laporan keuangan ini, kita padatkan menjadi 1 bulan, yaitu sekitar 4 minggu. Karena, Februari ke sana sepertinya kalian akan mulai melaksanakan rangkaian ujian, eee, akhir ya. Jadi seperti itu gambarannya. Tata tertib selama belajar, kurang lebihnya masih sama, tapi ini Ibu ingatkan kembali, walaupun sudah kelas 12, harapannya tidak menjadi, kendor ya, untuk tetap mematuhi tata tertib. Tata tertib sekolah adalah hukum tertinggi yang harus dilaksanakan. Jadi selama kita belajar, berikutnya ada aturan-aturan yang harapannya bisa dilaksanakan bersama, dipatuhi, yaitu mulai dari bertutur kata sopan dan santun, baik tatap muka langsung maupun daring dalam media sosial. Berperilaku sopan dan santun, ya tadi bertutur kata, sekarang berperilaku juga harus sopan dan santun di mana saja berada. Kemudian berdoa sebelum maupun sesudah belajar, baik tatap muka maupun daring, ya untuk demi kelancaran dan berkahnya. Kemudian hadir tepat waktu sesuai jadwal belajar yang ditetapkan ya. Kemudian apabila akan minum, ya ini kebutuhan minum ya, supaya berpikir itu lancar ini. Maka kalau minum itu tidak bisa ditunda, tapi kalau makan eh, itu bisa ditunda ya. Apabila akan minum, ke toilet, keperluan administrasi atau lainnya harus konfirmasi. Ya ini masih sama kan? Konfirmasi seizin guru mapel yang mengajar pada waktunya. Kemudian menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain dalam belajar. Jadi agar kondusif kita belajar. Kemudian melaksanakan perintah belajar yang diberikan guru dan menghindari larangan yang disampaikan guru. Jadi kalau perintah itu ya dikerjakan, kalau dilarang ya jangan dilakukan. Kemudian harapannya dalam selama belajar kalian bersikapnya itu bersungguh-sungguh, jujur, aktif, rajin,
cekatan, tanggap, peduli, dan tanggung jawab selama dalam proses belajar. Ya, ini adalah tahun terakhir, eee, agar ini menjadi, penutup yang baik. Jadi yang kelas 10 dan kelas 11-nya itu yang kurang-kurang baik sikap-sikapnya tolong ditinggalkan. Sekarang kelas 12 berikanlah yang terbaik dari diri kalian masing-masing. Terakhir, apabila terdapat masalah selama belajar, agar berkonsultasi dengan guru mapel, wali kelas, dan juga guru BK. Ya, ini juga masih sama kan? Ya, terbuka selama masih ada waktu, kemudian tidak ada halangan, tentu akan dilayani ya. Tapi apabila agak lambat, ya mohon bersabar, tapi pasti kalian akan dilayani untuk keperluan belajar. Bahan belajar yang kita pakai, buku cetak, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 SMK, ini Ibu pakainya yang penulis, Hieronimus Budi Santoso, kurikulum 2013 edisi revisi 2018, penerbit Andi Yogyakarta. Seperti tahun sebelumnya dengan mapel yang berbeda ya, dengan Ibu. Artinya buku pegangan ada dengan Ibu, apabila kalian ingin memiliki, kalian bisa cari online, beli, atau fotokopi sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi hubungi, gurunya terlebih dahulu untuk janjian ya. Kemudian kalian juga bisa pakai buku yang tersedia di perpustakaan. Kalau PKDK itu rasanya ada ya, inti-inti poinnya yang dipelajarikan tentunya sama walaupun kita, buku yang dipegang berbeda tapi inti-intinya kan sama. Kemudian nanti mungkin ada kalanya kita menggunakan YouTube, Google, dan media lainnya yang sesuai, kebutuhan kita. Jadi apabila nanti diberikan bahan, apabila diminta agar menonton YouTube video, agar ya ditonton. Kemudian mencari dalam Google ya silakan dicari, ditemukan ya. Seperti itu. Untuk penilaian, penilaian tetap ada 3 hal ya, mulai dari penilaian sikap nomor 1, apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang menonjol buruk atau menonjol prestasi, itu pasti Ibu catat ya, Ibu catat dan, pasti Ibu laporkan datanya atau Ibu serahkan datanya ke wali kelas dan BK. Jadi dari mapel PKDK, eee, dari pelajaran itu Bapak Ibu guru, akan menyampaikan ke wali kelasmu ataupun guru BK itu minimal harus, mendapatkan predikat baik. Jadi tidak ada catatan, yang buruk, maka tolong dijaga. Ini adalah, tahun terakhir ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan diambilkan dari kegiatan praktikum, praktikumnya diarahkan oleh guru. Dalam 1 semester ini setidaknya minimal pasti, 3 kali praktikum kita, ya. Dan ini dalam wujud angka harus mendapat nilai 75 di setiap praktikumnya. Apabila kalian kinerjanya untuk bekerja praktik itu tidak mencapai 75, maka kalian harus melakukan tugas yang lain untuk bisa mencapai kinerja prakteknya mencapai nilai 75. Nah, di semester ganjil nanti kinerjanya, penilaian kinerjanya apa saja? Itu yang pertama, kinerja membuat produk. Produknya nanti diarahkan oleh Ibu. Kemudian yang kedua, kinerja membuat bisnis model kanvas. Dan yang ketiga, eee, kinerja membuat video iklan. Itu dilakukan di semester ganjil. Nah, untuk yang pemasaran itu menjadi, nanti tambahan ya, apabila kita bisa melakukannya maka nanti ada 3 penilaian kinerja, tapi apabila tidak sampai maka, 3 ini yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Kemudian semester genap itu hanya 1 ya, ini melakukan penjualan dan membuat laporan keuangan. Itu penilaian kinerja untuk, nilai praktikum.
Kemudian yang terakhir penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu, berupa ujian tertulis yang soal dan skornya sudah ditentukan oleh guru, dalam satu semester minimal 3 kali ujian. Satu kali ujian harian, satu kali ujian di tengah semester, dan terakhir ujian akhir semester. Dan di sini nilai, untuk nilai pengetahuan itu minimal harus mendapatkan nilai 70 pada setiap ujiannya. Apabila tidak mencapai, disitulah artinya kalian harus remedial atau perbaikan nilai. Media sosial penunjang selama kita belajar. Nah, nanti kan itu ada, kinerja ya, praktikum, ada kalanya untuk dokumentasi atau, tanda bukti, itu nanti, PKDK ini membutuhkan beberapa media, media online ya. Contohnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, ataupun email. Kalau email mungkin jarang nanti ya, dan untuk komunikasi di WA dan telepon. Eee, Kalau WA dan telepon kan tentunya kalian sudahlah kita di kelas 11 itu ya, sudah lancar. Terakhir penutup, mohon maaf atas segala hilaf untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.